Halo bre, balik lagi di YouTube channel aku. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan bahas film Sun Wukong. Film ini memiliki banyak versi dan aktor yang berbeda-beda. Jadi kita nikmati aja filmnya bre ya. Oke, langsung aja kita bahas. Tapi aku mau minta tolong dulu ke kalian semua buat like, subscribe, lalu nyalakan juga lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku dan biar aku lebih semangat juga kontennya. Ratusan tahun lalu setelah alam semesta terbentuk, kerajaan langit memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan antara ketiga dunia, yaitu dunia dewa, dunia manusia, dan dunia siluman. Tetapi bangsa siluman yang ingin menguasai semuanya melakukan pemberontakan dengan menyerang kerajaan langit dunia dari para dewa. Dengan jumlah yang sangat banyak, mereka terus menggempur seluruh kayangan. Siluman kerbau, pemimpin dari bangsa siluman menantang Kaisar Langit berniat untuk merebut kekuasaannya. Pada awalnya siluman kerbau bisa mengimbangi kekuatan Kaisar Langit, namun pertarungan mulai berat sebelah ketika Kaisar berubah menjadi naga. Menghancurkan senjata Raja Siluman itu dan menghantamnya hingga tak mampu bangkit kembali. Namun ketika sang kaisar ingin menghabisinya dengan api suci, ia dicegah oleh seorang dewi kayangan yang tak lain adalah adik dari sang kaisar langit. Dewi ini bernama Lili. Ia memohon agar kakaknya bersedia mengampuni siluman kerbau karena ternyata secara diam-diam mereka menjalin hubungan asmara. Kaisar langit yang dilema pun akhirnya memberikan ampun, tetapi sebagai hukuman karena telah melanggar aturan langit. Dengan menjalin hubungan dengan bangsa siluman, sang adik pun diusir dari kerajaan langit bersama siluman yang diasingkan ke pegunungan wilayah bumi. Sang kaisar lalu menyatakan, kalau sampai hal ini terulang kembali, maka ia tidak akan segan-segan lagi untuk membinasakan seluruh bangsa siluman. Sayangnya meskipun serangan itu dapat dihentikan, namun dampak dari pertarungan itu menyisakan kerajaan langit yang benar-benar hancur, sehingga membutuhkan waktu ratusan tahun untuk memulihkannya kembali. Beruntung ada seorang dewi bernama Nua yang rela mengorbankan dirinya untuk memutarkan waktu kembali demi mengembalikan kondisi kerajaan langit seperti semula. Dengan semua kekuatannya, ia juga membangun penghalang yang tidak bisa ditembus oleh bangsa siluman. Sedangkan sisa pecahan dari tubuhnya menjelma menjadi sebuah kristal yang terlempar ke sebuah gunung yang bernama Gunung Huago. Ternyata kekuatan Nua membangun individu baru yang tumbuh di dalam kristal itu. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu. Terlihat seekor rubah yang mendekati kristal tersebut, yang di dalamnya terdapat seekor kera kecil. Namun tiba-tiba sebuah awan hitam menerjangnya dan membawa rubah itu. Di tempat lain, seorang dewa bernama Guru Bodhi didatangi oleh Dewi Kuan Im. Di sini Dewi Kuan Im mengatakan mengenai sosok siluman kuat yang akan segera terlahir dari pecahan kristal Nua. Jika siluman ini mendapatkan pendidikan yang benar, maka siluman ini akan banyak bermanfaat bagi umat manusia. Beberapa tahun setelah itu, pecahan kristal Nua yang cukup menyerap energi alam pun hancur, yang melahirkan sesosok siluman kera yang sangat cerdas. Ia pun mulai beranjak dewasa dan menjadi raja bangsa kera di Gunung Huaguo. Suatu ketika, siluman kera sedang memetik buah-buahan di sebuah pohon. Ia pun melihat kupu-kupu cantik yang menarik perhatiannya. Ia pun lantas menangkap kupu-kupu itu. Sayangnya, kupu-kupu itu mati di genggamannya. Tak lama setelah itu, Guru Bodhi datang di tempatnya atas arahan dari Dewi Kuan Im. Melihat kera itu sedih karena kupu-kupunya mati, ia pun lalu menggunakan sihirnya untuk membuat kupu-kupu itu hidup kembali. Hal ini membuat si kera sangat terkesan dan memohon diajari bagaimana cara melakukannya. Guru Bodhi pun bersedia mengangkatnya sebagai murid dan membawa sang kera ke tempatnya.
Ternyata Guru Bodi memiliki sebuah perguruan bela diri bagi keturunan para dewa. Terlihat di sana juga banyak para muridnya yang sedang berlatih. Mengetahui murid barunya itu belum memiliki nama, ia pun memberinya nama Sun Wukong. Sun Wukong pun sangat senang dan berjanji akan giat untuk berlatih. Setelah bertahun-tahun ternyata siluman kerbau masih menyimpan dendam terhadap kerajaan langit dan masih berencana untuk melakukan serangan kembali. Melalui catatan ramalan yang ditinggalkan leluhur bangsa siluman, tercatat ada kejadian besar dan memberi peluang untuk menguasai kerajaan langit. Yang pertama, istana naga laut timur akan diruntuh dan memicu tsunami yang sangat dahsyat. Yang kedua, gerbang kerajaan langit akan terbuka. Yang ketiga, pecahan kristal Noah akan melahirkan siluman yang sangat kuat. Berdasarkan lamaran ini, ia ingin memanfaatkan siluman itu untuk menghancurkan gerbang kerajaan langit. Tidak hanya itu, ia juga ingin bekerja sama dengan orang dalam kerajaan langit yang bernama Yang Chen. Di sini seorang murid merendahkan Wukong dan mengatakan bahwa tidak sepantasnya kaum siluman berlatih ke tempat ini. Wukong yang merasa kesal pun menantangnya bertarung, dan pria ini hanya tong kosong. Wukong yang menguasai 72 sihir mengubah wujud dengan mudah mengalahkannya. Tak lama Guru Bodi pun datang dan menghentikan perkelahian itu. Sang guru pun menceramahinya harus bisa mengendalikan emosinya dan lebih bijak menggunakan kekuatan yang sudah diajarkan. Kemudian ia mengajak Wukong pergi ke suatu tempat, namun di tengah perjalanan, Wukong memasuki sebuah dimensi yang sangat mengerikan. Beruntungnya itu hanyalah mimpi, tetapi Guru Bodi lalu menjelaskan bahwa itu bukanlah mimpi biasa, karena itu bisa menjadi ramalan yang akan dihadapi oleh Wukong, tersambar petir, bahkan diterjang oleh tornado. Jika ia berhasil melewati itu semua, nantinya ia akan memiliki ilmu awet muda yang membuatnya bisa hidup abadi. Namun hidup abadi saja belum cukup. Wukong meminta untuk diajarkan ilmu menghidupkan orang mati. Tapi sang guru mengatakan bahwa itu bukanlah ilmu yang bisa dipelajari. Wukong harus memahami arti tentang kehidupan yang sebenarnya. Setelah mendengar semua itu, Wukong pun mulai mengerti. Sang guru mengatakan semua ilmu yang telah diajarkan dan meminta Wukong kembali ke Gunung Huaguo. Di sisi lain, siluman kerbau mulai menjalankan rencananya dan mendatangi Yang Chen untuk membuat perjanjian untuk menaklukkan kerajaan langit. Dan sebagai imbalan, dia akan memberikan jabatan tertinggi di kerajaan langit. Yang Chen yang punya sifat serakah pun menyetujui kesepakatan itu. Di Gunung Huaguo terlihat para kera yang panik karena dikejar siluman batu. Beruntung Wukong datang tepat waktu dan menghancurkan siluman batu itu. Para kera pun sangat senang melihat rajanya telah kembali. Wukong pun berjanji akan melindungi mereka. Tetapi satu kera ini mengatakan jika tidak ada Wukong maka siluman-siluman lain akan terus mengganggu mereka. Sehingga ia mengatakan mereka membutuhkan senjata. Satu kera pun mengusulkan bahwa terdapat banyak senjata pusaka yang ada di Istana Naga. Mengetahui hal itu, Wukong pun segera pergi ke Istana Raja Laut Timur untuk meminta beberapa senjata. Di sana ia mendapatkan serangan dari ikan besar bergigi tajam yang menolak kedatangan Wukong. Jelas Wukong pun berhasil mengatasinya dengan sangat mudah. Ia lalu menerobos ke istana dan bertemu dengan Raja Naga. Ia lalu mengatakan tujuannya hanya ingin meminta beberapa senjata untuk rakyat keranya. Awalnya Raja Naga menolak sampai Wukong menggunakan kekerasan dan mengalahkan satu persatu penjaga di sana. Karena tidak ingin jatuh korban terlalu banyak, Raja Naga pun menyerahkan semua senjata agar Wukong segera pergi dari sana. Di sana juga ada seragam berlapis emas yang Wukong ambil. Saat ingin keluar, dia melihat tongkat raksasa yang menarik perhatiannya. Raja Laut pun mengatakan bahwa itu adalah pilar penopang langit yang menjaga kestabilan perairan. Selama berabad-abad, tidak ada seorang pun yang mampu mengangkatnya. Wukong yang merasa tertantang pun berusaha mengangkat dan mencabutnya secara paksa. Di luar dugaan, ternyata ia mampu mengangkatnya dan merubah wujudnya menjadi sangat kecil, lalu segera pergi begitu saja. Setelah tongkat itu dicabut, terjadilah bencana yang menghancurkan Istana Laut Timur dan mengakibatkan tsunami yang sangat besar. Di tempat lain terlihat seorang wanita bernama Ririn yang tak lain adalah jelmaan dari siluman rubah. Ia bersama teman-temannya pergi untuk mencari Gunung Huaguo, tempat dari bangsa kera.
Namun sesampainya di sana ia malah diserang kawanan kera dengan berbagai senjata yang didapat dari Istana Naga. Tak lama setelah itu, Wukong pun datang. Ririn menjelaskan bahwa selama ini dia mencari Wukong. Ia pun memperkenalkan diri bahwa ia adalah seorang rubah yang dulu berkenalan dengan Wukong waktu ia masih di dalam kristal Nuwa. Wukong pun mengingat hal itu dan membuatnya sangat senang bertemu dengan sahabat lamanya. Lantas ia pun membawa Ririn berkeliling melihat Gunung Huaguo. Sementara itu di Kerajaan Langit, Raja Laut Timur melaporkan bahwa sesosok siluman kera telah menyerang wilayahnya, menghancurkan istana naga dan mencuri pilar penopang langit. Yang Chen yang selaku jenderal kayangan pun memerintah Nacha untuk meringkus siluman kera yang dimaksud. Kembali ke Gunung Huaguo, Wukong mengajak Ririn menikmati Gunung Huaguo dari atas tebing. Mereka mengobrol sampai muncul matahari yang membuat suasana semakin romantis. Tetapi setelah diamati dengan jelas ternyata itu bukanlah matahari, melainkan sebuah bola api panas yang siap menghantam mereka. Dan benar saja itu adalah serangan Nacha yang datang untuk menangkap Sun Wukong, sehingga terjadilah pertarungan antar mereka. Dengan gelang saktinya, Nacha berhasil menangkap Wukong dan siap membakarnya dengan jurus bola apinya. Sampai siluman kerbau datang membalikkan serangan apinya dan Wukong pun berhasil diselamatkan. Mengetahui Nacha yang gagal, Yang Chen segera melaporkan hal ini kepada Kaisar Langit dan mengatakan kalau Wukong tidak segera diringkus nantinya akan menyebabkan malapetaka. Tetapi Kaisar Langit tidak sependapat. Ia tahu kalau Wukong berasal dari kemurnian kristal Nuwa. Ia masih percaya bahwa Wukong akan membawa kebaikan dengan arahan yang tepat. Di Gunung Huaguo, Wukong berkenalan dengan siluman kerbau dan berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Mereka pun semakin akrab dan menjalin hubungan persaudaraan. Singkat cerita, siluman kerbau pun mulai menghasut Wukong dengan mengatakan bahwa Wukong memiliki kekuatan yang setara dengan para dewa. Dengan kemampuan ini, Wukong sudah layak ditempatkan di Kerajaan Langit. Ririn pun juga sependapat, karena mungkin saja di sana Wukong mendapatkan kekuatan yang selama ini ingin ia dapatkan, yaitu menghidupkan orang mati. Pada awalnya Wukong enggan karena sudah cukup puas tinggal di Gunung Huaguo bersama bangsa keranya. Sampai ia berubah pikiran melihat para kera yang mulai termakan usia. Akhirnya Wukong berangkat menuju Kerajaan Langit. Setelah itu, siluman kerbau kembali menemui Yang Chen untuk membahas rencananya untuk memanfaatkan Wukong menghancurkan gerbang langit agar pasukannya bisa melancarkan serangan. Lalu siluman kerbau menjelaskan kalau di dalam istana terdapat pil sakti yang dapat melipat gandakan kekuatan. Jika Yang Chen berhasil memancing Wukong untuk memakannya, maka gerbang langit pasti dapat ia hancurkan. Singkat cerita, Wukong berhasil menerobos masuk istana langit. Ia berkeliling dan kagum terhadap keindahan di sana. Secara tak sengaja ia melihat seorang dewa yang tak lain adalah Kaisar Langit. Ia sedang bersedih melihat kudanya yang jatuh lemas dan tak mampu bangkit kembali. Dengan polosnya, Wukong melepaskan beban yang ada di kuda itu, dan kuda itu pun bisa terbang dengan bebas. Setelah itu datanglah Guru Bodhi bersama pasukan langit yang meminta maaf karena tindakan tidak sopan yang telah dilakukan Wukong. Tetapi sang kaisar sama sekali tidak keberatan, dan ia malah memberikan jabatan kepada Wukong setelah melihat kebaikan di dalam dirinya. Setelah melihat kedekatannya dengan para hewan, ia pun menjadikan Wukong pengurus kuda di Kerajaan Langit. Mendengar hal itu, Wukong sangat senang karena ia merasa dihargai dan diakui oleh Kaisar Langit. Wukong pun segera mengurus para kuda. Semua baik-baik saja hingga Yang Chen datang dan memukuli kuda-kuda itu dengan alasan ingin mengajari Wukong bagaimana cara mendisiplinkan para hewan ini. Wukong yang merasa kasihan membalas dengan mencambuk Yang Chen dengan ekornya. Lalu ia melepaskan semua kuda itu dan mereka semua merasakan kebebasan. Bersama para kuda, Wukong pun pergi meninggalkan tempat itu. Wukong yang kabur mencoba bersembunyi di kebun persik, dan di sana juga terlihat para dewi kayangan yang sedang memanen buah persik. Ia pun mencicipi buah itu, namun ketahuan oleh salah satu bidadari di sana. Di sini para bidadari merendahkan Wukong yang tak sepantasnya berada di kayangan.
Wukong yang jengkel pun menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghentikan pergerakan mereka dan segera pergi meninggalkannya. Yang Chen yang menyusul membebaskan para bidadari dan meminta agar melaporkan perbuatan Wukong kepada Kaisar Langit. Tiba-tiba muncul dari belakang Wukong yang langsung mencolok mata Yang Chen. Ia pun emosi dan langsung menyerangnya. Tapi serangannya dihentikan oleh Kaisar Langit. Melihat hal itu, Yang Chen pun segera meminta maaf. Tapi setelah diamati, bagaimana bisa Kaisar Langit memiliki ekor? Yang jelas ini adalah sihir dari si kera Wukong. Sementara itu di markasnya Lily menentang rencana siluman kerbau yang ingin kembali menyerang kerajaan langit. Namun siluman kerbau menentangnya dan mengatakan sudah terlalu lama para dewa berkuasa. Kini giliran bangsa siluman yang harus mengambil alih kerajaan langit dan memulai kekuasaannya. Ia bahkan rela mengorbankan ratusan bangsa siluman untuk menciptakan senjata yang maha sakti. Kembali ke Wukong yang masih mencoba melarikan diri dari kerajaan pasukan langit. Ia kemudian bertemu dengan seorang dewi yang mengaku sedang membuat ramuan yang memiliki kekuatan menghidupkan orang mati. Ramuan itu disimpan di sebuah ruangan kerajaan langit. Setelah memberikan informasi itu, dewi itu pun pergi, yang ternyata adalah jelmaan dari Yang Chen yang sengaja membuat Wukong memakan pil yang dapat menguatkan kekuatannya, yang nantinya ia manfaatkan untuk menghancurkan gerbang langit, sesuai rencananya dengan siluman kerbau. Wukong yang terpancing segera menuju lokasi dan langsung disambut Dewa Taisang yang menjaga ruangan itu. Ia lalu mengikat Wukong dengan tali petirnya yang sangat kuat. Ketika Wukong tahu tali itu akan hancur saat terbakar, ia pun segera menjatuhkan tubuhnya ke tungku api yang dimana ramuan itu dimasak. Begitu sampai di dalam, api itu tak hanya menghancurkan tali itu, bahkan nyaris membakar tubuh Wukong. Tetapi ia mampu bertahan dan memakan 3 pil sakti sekaligus. Dengan kekuatan yang luar biasa, Wukong keluar dan menghajar Yang Chen dengan membabi buta. Beruntung Yang Chen dapat meluluskan diri dan Wukong tak mengejarnya karena lebih memilih kembali ke Gunung Huaguo. Tetapi setelah ia kembali ke Gunung Huaguo telah hancur berantakan dan para rakyat keranya pun tak ada yang selamat. Di sana Riri siluman rubah juga ia temukan sudah kaku tak bernyawa. Dengan kesedihan yang mendalam, Wukong pun berusaha mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencoba menghidupkannya kembali. Namun sia-sia karena pil yang ia makan adalah pil yang hanya menambah kekuatan. Sampai saat ia yang telah putus asa menguburkan rakyatnya di bawah tanah Gunung Huaguo. Tak lama setelah itu datang siluman kerbau dan menyatakan turut berduka. Lalu ia memperlihatkan kepada Wukong bahwa serangan ini dilakukan oleh pasukan kerajaan langit. Tentu tanpa pikir panjang, Wukong langsung menerobos masuk ke kerajaan langit untuk membalaskan dendamnya. Meskipun ia dihadang pasukan dewa, mudah baginya menghancurkan gerbang langit dengan kekuatan yang ia miliki sekarang. Terlihat senyuman siluman kerbau yang melihat rencananya berjalan dengan lancar, karena sebenarnya serangan Gunung Huaguo dilakukan oleh bangsanya untuk menghasut Wukong agar berselisih dengan para dewa. Kaisar Langit yang merasa Wukong sudah tak bisa dikendalikan pun turun tangan dan mengeluarkan naganya yang ia rubah menjadi sebuah pedang untuk mempertahankan kerajaan langit. Jumlah pasukan langit yang sangat banyak tak mampu sama sekali menghadang amukan Wukong. Pertahanan yang kuat pun dengan mudah ia tembus. Dampak dari amukannya itu membuat kerajaan langit hancur berantakan. Siluman kerbau pun segera mengangkat senjatanya dan bergegas menyerang kerajaan langit. Dengan jurus bayangan kegelapan, ia pun melumpuhkan ratusan pasukan langit dengan sangat mudah. Ia juga membunuh guru Bodhi yang berusaha menghentikannya. Wukong yang menyaksikan hal itu pun merasa sangat marah dan menyadari bahwa pembantaian di Gunung Huaguo adalah perbuatan siluman kerbau. Hal ini karena jurus bayangan kegelapan yang sama persis dengan bayangan kegelapan yang tertinggal di leher mayat siluman rubah.
Kaisar Langit yang menjelma menjadi naga pun juga berusaha menghentikan serangan dari siluman kerbau. Namun dengan senjata barunya kini Kaisar Langit bukan lagi tandingannya. Dengan bangganya siluman kerbau mendatangi singgasana kerajaan langit. Ia juga ternyata mengkhianati Yang Chen dan langsung membunuhnya. Di tengah kegembiraannya karena merasa telah menang, Wukong pun datang dan langsung menghancurkan singgasana itu. Hingga terjadilah duel antara kera sakti melawan sang raja siluman yang sangat sengit. Sayangnya Wukong sempat kewalahan dan terkena pukulan tepat di kepalanya. Tetapi kemudian ia memasuki alam bawah sadarnya dan bertemu dengan Dewi Kuan Im yang memberinya pencerahan mengenai arti kehidupan dan kematian. Seketika Wukong memahami hal itu dan dapat menguasai dirinya. Ia pun tersadar dan dapat dengan mudah menghentikan serangan siluman kerbau. Dengan keadaan yang tenang, Wukong pun kini lebih unggul dari siluman kerbau. Siluman kerbau pun berubah ke mode iblisnya. Tak ingin kalah, Wukong pun segera berubah ke bentuk kera raksasanya. Dan tetap saja Wukong yang menguasai pertarungan, ia pun berhasil mematahkan tanduknya dan melemparkannya ke bumi. Dengan kemenangan Wukong, kini kerajaan langit pun bisa diselamatkan. Akan tetapi meskipun Wukong telah menang, dampak dari pertarungan itu benar-benar menghancurkan kerajaan langit dan butuh waktu ratusan tahun untuk membangunnya kembali. Sampai akhirnya Sang Buddha datang dan mengatakan atas kesalahan yang telah Wukong lakukan, ia akan dihukum dengan dikurung di bawah gunung 5 jari selama 500 tahun untuk merenungkan semua perbuatannya. Sampai nanti datang seorang biksu yang membebaskannya. Wukong pun tak keberatan dan dengan ikhlas menerima hukuman itu. Sementara itu atas kejahatan yang telah dilakukan siluman kerbau, Sang Buddha Agung pun menghukumnya untuk berkarnasi jadi seekor kerbau. Namun dengan begitu Lily dan anaknya yang telah lahir pun bersedia untuk menemaninya. Tak lama 500 tahun pun berlalu, terlihat seorang biksu yang mendekati Gunung 5 Jari, tempat di mana Sun Wukong menjalani hukumannya. Tamat.